Dan Allah melebihkan manusia dari hewan. Apa kata manusia? Akalnya. Yang kedua adalah agamanya. Yang ketiga, kita bisa ngomong, lisan. Walaupun dia mengantek insan, hayawan, manusia itu adalah hewan yang bisa ngomong. Yang bermantek kita berdoa hewan. Walakhlak, keempat, kita punya akhlak. Itu bedanya manusia dan hewan. Oleh taklim katanya yang bedakan kita adalah ilmu. Maka jangan Islam mulai akhlakil makana apa, dan Allah dan Islam telah menjadikan akhlak itu memiliki tempat yang tinggi, meninggi daripada inayah. Memang akhlak dalam agama kita itu lebih tinggi ketimbang ilmu. Dan makanya Rasulullah itu innama bu'istu kalau ilmu dari zaman dulu ilmu itu sudah hebat. Itu buktinya apa? Warisan dunia. Nah, ya, kita lihat bagaimana tembok Cina menunjukkan mereka itu orang hebat. Bagaimana apa itu yang di Mesir? Yang bagaimana mengawetkan mayit itu sudah menunjukkan keilmuan yang luar biasa. Ada kalau di orang Yahudi ada contohnya. Yang bukan lampu, ini kan orang-orang itu semuanya menunjukkan mereka itu orang-orang yang hebat. Dengan digunakan kalau biasa ilmunya. Tetapi yang kurang apa? Akhlak manusia. Dan makanya akhlak itu yang membuat segala sesuatu jadi indah. Tanpa akhlak maka tidak indah. Oke saja bahaya. Nanti karena dia pekiknya kuat, saya tidak wajib masak. Kan susah banget, pulang-pulang harus masak. Ya kalau kaya sih ada membantu, tapi kalau model-model kita miskin semua, mungkin tidak ada kita makan kalau ibu kita pegang prinsip pekiknya tinggi. Ya enggak? Ya, tapi alhamdulillah ibu kita tidak akhlaknya yang tampak. Ya, akhlak itu berbuat lebih daripada kewajiban. Kamu bukan kewajiban ibu masak semuanya enggak, tapi ibu yang masak kita. Kadang juga banyak ibu yang masih kita uang belanja dari uang penghasilan dia. Dan ada yang bapaknya lumpuh, ibu yang cari uang, ya enggak? Dan itu menunjukkan apa? Orang tua kita punya anak yang tinggi. Ya, karena itu kopi saja itu bisa tafasak jadi orang fasik. Kalau akhlak saja tidak ada kopi, nah tasawuf saja tidak ada kopi maka zid. Tapi kalau kita gabungkan kedua-duanya barulah agama ini bagus. Karena itu padukan antara ilmu syariat dengan akhlakul karimah. Wa wajibaha 'alal fardhi wal mujtami. Akhlak itu wajib dimiliki oleh perorangan maupun kelompok. Ketika sendirian, ketika bersama orang, beda-beda. Lianna daruriyatun istiqomatil hayatil fardiyah wal istiwaiyah. Karena akhlak itu sifatnya daruri untuk tetapnya kehidupan perorangan jadi baik, begitu pula satu perkumpulan. Jadi makanya kalau kita alami ada namanya Musa. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau kita saling mengambil keputusan sendiri namanya egois. Ya, nah, jadi jangankan kami dalam satu rumah saja suami istri berdua maka harus musyawarah. Kalau tidak musyawarah akan terjadi tumpang tindih. Jadi masalah. Ya kan? Nah, kemarin kan saya masih tahu saya tidak mulai jadi masalah. Ya beliau sudah ada anak maka ajalah anak itu untuk bermusyawarah. Itu lebih besar lagi bahwa kalian buat ketua kelas atau ketua apa namanya mahalah
ketua apa lagi? Nah, ketua, maka itu butuh musyawarah dalam mengambil satu keputusan. Jangan karena merasa pintar apapun harus saya selalu benar. Nah, ini namanya ilmu. Al-insanu yadullu nafsah idza kana sayyi al-akhlaqi wa yufsidu asal amalihi idza kana kadzuban hasudan. Jadi manusia itu merusak dirinya kalau dia akhlaknya jelek. Ya emang. Kalau kita misalnya suka bohong, susah enggak? Kayaknya kan di internet banyak ada bohongan. Banyak. Katanya apa? Investasi. Lain tertipu. Ya enggak? Banyak hal. Nah itu jangan terlalu cepat tergoda oleh sponsor. Nah ini kan korban sponsor banyak. Karena promo-promo akhirnya kita tertarik. Pilih dan pilih. Ada bukti untuk menimbang. Kalau tidak bisa menimbang dengan ilmunya, maka carilah orang yang lebih alim. Bagaimana ini? Boleh tidak? Supaya dia tidak salah. Jangankan yang sifatnya investasi, naik haji, naik umrah saja di banyak kan penipuan. Nah itu makanya hati-hati. Ya namanya orang sekarang banyak cara yang pasti bisa kaya. Dan merusak paling banyak amalnya kalau dia berbohong atau apalagi iri hati. Dia orang punya mobil dia sakit sedang berupaya dia di mana mobilnya hilang. Lihat orang muda punya motor banyak dia yang sakit. Ini orang lihat. Lihat orang senyum dia yang sakit. Ya kan? Dia senyum ya. Padahal kemarin sudah saya berusaha gini. Senyum aja sudah sakit orangnya iri hati. Kadang gitu. Kalau sudah sakit dia mobil kok masih disehat. Nah itu orang iri hati selalu apapun yang dilihat dari orang yang diirikan dianggap itu semuanya salah. Nah itulah bahayanya ini. Jadi orang yang iri hati cepat mati. Ya kan? Karena dia tersiksa. Pertama dia tersiksa dengan penyakit hatinya itu. Kedua kan dia tekan stres tidak orang bahagia. Ya kan? Dia lihat orang penikmat dia dapat sakit perasaan. Nah, perasaan sakit ini juga penyakit. Nah, itu jangan buatkan diri penyakit. Tidak perlu kita iri lihat orang itu kaya, miskin, atau mungkin kalau dia pintar, atau dia cantik, atau banyak yang mau sama dia, atau kalau dia bisnisnya sukses, atau apapun itu, cukuplah kita katakan itu sudah jatahnya dari Allah. Apapun yang terjadi yang didapat oleh siapapun itu sudah ada kodok dan keadaannya dari sisi Allah. Tidak perlu kita ingat. Setiap ada timbul rasa di dalam hati kita, nah ingat bahwa itu sudah bagaimanapun saya berusaha, mesti saya akan mendapat kelanjutan luar biasa. Ya namanya kita manusia memang mesti ada rasa itu ya. Kan saya sudah berusaha kok dia yang lebih dapat, kok dia yang begini. Kalau dia disayang sama orang tua, padahal saya juga baik, kenapa saya dari saya? Merasa tidak disayang. Maka kebaikan ya sudah ketentuan dari Allah. Sama-sama jual es, kok saya ada laris, padahal bahan sama, semuanya sama. Oh, itu sudah ketentuan dari jangan diri hati. Kalau ini orang kecoak di esnya, kayak di kandungan itu ya. Dia ada laris lagi karena rasa iri hati. Ya memang orang iri hati itu tidak akan pernah puas kecuali yang diirikan jatuh. Nah sikap kita pada orang iri hati karena senyuman kita itu menyakitkan bagi dia. Kalau ada yang positif kita senyum, kalau ketemu sampah, salam biasa saja. Tidak usah dianggapkan, dimasukkan ke hati. Jangan stres. Nah itu alhamdulillah dapat diskusi itu pahala. Ya kan? Nah jadi harusnya kita senang kalau ada yang positif. Kalau yang kita digosipin berarti kita bisa tawaduk.
keluarga saya rumah belum kami kadang-kadang cepat kamu belum ada yang positif. Dan dengan kita disebut kejelekan kita kan kita jadi agak minder, ya enggak? Ada rasa marah, ada rasa macam-macam lah, merasa malu. Dan makanya ya itu gosip dilarang karena memang dikatakan gosip kalau buat kita jadi marah atau malu. Disebut ayat kita malu kan ya? Malu bercampur marah biasa itu. Kalau disebut ayat kita atau dibuka rahasia kita, oh itu pacarnya si Asik, kalian punya simpan tapi dibuka sama teman, masya Allah langsung pink mukanya. Ya itu kan membuat malu, akhirnya kita ada yang buka. Padahal sudah disimpan, kemas bagus-bagus, tapi Allah maunya begitu. Paham? Muro'ian, jadi kita bisa ada rasa riak. Tahu dia? Nah, kita ngomong sama orang, padahal yang kita supaya didengar kita itu di sana. Abana tetap dia. Bagaimana namanya anak-anak supaya dengar kabarnya dia. Ya enggak? Ada niat supaya didengar. Nanti ngaji ya bagus sekali saya. Nah itu kan didengar. Ada itu dalam diri kita kan, selalu ada. Kita jalan pun merasa soleh ya. Ada enggak? Sering kan muncul itu. Nah itu harus kita usir. Nah kalau kita nggak tahu penyakit hati ini bahaya, maka kita akan jadi hatinya akan jadi hitam terus. Jadi berusaha lah mengenali apa penyakit sendiri. Baca bab penyakit hati. Nah di kitab tidak tasawuf tidak tahu. Kenapa kita lihat? Kenapa kita bunuh? Itu yang paling penting kita perbaiki dalam diri. Gimana supaya hati ini bisa bersih. Kalau hati sudah bersih, ilmu apapun akan masuk. Kenapa kita sulit paham? Ya salah satunya karena dosa. Kalau yang bilang, bagi saya ini bodoh, kamu saya berdosa. Oh, bilang. Akhirnya patah hati. Ada yang gitu? Nah, itu pada penjelasannya dosa banyak. Berarti saya ini orang yang begini. Ya boleh kita takut, tapi jangan 100% takutnya tidak ada harapannya. Bahaya, bisa gila. Kayaknya mau berkomat tiap hari stres. Kalau sudah stres tingkat tinggi bahaya. Wakadzalika mujtama'ul basyariyyu yadurru intisal dari akhlaqil fasidah. Begitu pula perkumpulan manusia akan merusak penyebaran dengan akhlak yang jelek. Ya kalau ada manusia kan kita yang banyak sekarang pornografi ya. Ini yang paling banyak di internet. Tinggal buka, kalau kalian nanti lagi yang banyak, biasanya itu ya HP-nya banyak. Wah, minta nama WA-nya dong, please. Banyak? Ya, itu emang yang dicari oleh perempuan-perempuan itu kan laki-laki yang kaya, yang keren, yang kira-kira bisa jadi mangsa. Nah, itu cara orang sekarang dipamerkan tubuhnya. Ya kan, kadang-kadang mereka kirim. Tinggal kita klik, cuma jadi orang bertempur kan. Nah ini bahaya, hati-hati. Bahkan dibuat grup kesepian. Kesepian itu bahaya. Ya kalau grup kesepiannya sopan, ya enggak apa-apa. Tapi ini enggak, grup kesepian telanjang kan bahaya. Ini yang bahaya untuk anak-anak masa sekarang. Contohnya belum pakaian lagi. Godaan perempuan sekarang apa? Shopee. Apalagi godaannya belanja. Kalau belanja tinggal klik nih, HP. Sehingga habis waktunya melihat HP. Kalau dilihat pakaian, aksesoris, sepatu, tas. Siapa? Saya akan terima sampai terima pendidikan sebenarnya. Kalau perempuan tuh lama milihnya. Ya. Jangankan dia langsung dia karena masih banyak sampah saya jadi teman-teman orang sama itu godaan kita suka. Dia tadi ibu-ibu itu jarang yang tidak bawa HP. Kenapa belum masak nasi? Karena mana kita ada HP.
Itu efek HP. Jadi hati-hatilah kurang HP. Kalau mau beli sesuatu, belilah karena kebutuhan. Kalau iseng-iseng lihat, nanti ketumpulan. Ya kan? Ini mereka yang berdua punya teman-teman kita. Itu perempuan. Kalau banyak kalian yang jalan-jalan di ember apa enggak ya? Jadi banyak dipakai kacamata kuda. Ya dan yang bahkan ada yang buat dari luar ya, karena pakai kaca, biasa kita bisa beli kalau datang kiriman. Ya kan? Bahkan gayanya masih mana? Itu kalau perempuan. Kalau berani, apa ditandai? Kita kalau kalian lihat perbandingan jumlah kita banyak sama banyak, mesti banyak banyak. Banyak itu suka koleksi kita paling banyak koleksi batu beton. Ya kan? Itu makanya perempuan itu kalau ke pasar kayak menimbun pakaian, akhirnya aku besok bapak ke lemari, beli dari satu lemari. Ya kan? Tanya banyak nih, kalau ada yang punya di ros 10, yakin 2-30 punya. Dia bak doang. Itulah makanya perempuan itu seringkali terpercaya oleh itu. Wahai para wanita, belanjalah karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Kamu melihat seluruhnya mendatang, ternyata itu kita lihat pengen, itu kita lihat pengen. Kalau tak butuh jangan butuh. Yang namanya lihat emang enak, menarik kan? Siapa yang tidak suka baju bagus? Ya kalau mau dia terbaru lagi. Gimana alhamdulillah kalau anak-anak di sini kita muda-muda. Ya ya. Kalau mana udah berani dia beli. Oh gamis harga 50, oh ini kita beli. Beli tanah 100. Ya kan? Ya syukur tidak ada pemerasan. Dia paham ekonominya lemah lembut, dia beli ya. Jadi yang harganya juga lemah, yang penting sering ganti baju itu intinya banyak. Ya. Berapa mata-mata belakangan, yang penting dari ganti pakaian. Itu prinsip perempuan. Yang kalau yang kelas atas tentu beda. Dia harus berhiasi dan berhenti. Tiap teman harus beda-beda. Kalau dipakai sekali, ya dipakai lagi. Nah itu orang kelas atas. Ya sudah kalian paham ekonomi kalian. Yang bahaya kalau kalian itu keinginannya tinggi, ekonomi lemah lembut, bahaya. Beli pakaian harga 300, uang belanja cuma 100. Aneh aja, kayaknya muntah-muntah numpuk karena suka mengoleksi barang mewah. Kalau nggak harga mahal nggak mau beli. Ya kalau punya uang nggak apa-apa. Tapi ini yang nggak punya uang, hidup berdaya tinggi, gengsi. Ya kan? Biasa pakai baju di mana beli? Di pasar. Saya di SB. Yang biasa banget ini. Kalian itu SB Apollo kalau di sini. Ya, karena sebut Apollo beda. Ada apa geraknya pada harga bajunya loh? Disayangkan. Apa yang digerakin? Tubuhnya warna-warna. Masa. Nah itulah perempuan. Itulah makanya kenapa para desainer itu yang digoda perempuan dengan berbagai macam bentuk pakaian. Karena perempuan gampang digoda. Nabi Adam tergoda karena Siti kalau Nabi Adamnya susah digoda. Jadi kalau mau goda laki-laki, jawab perempuan. Nah maka cepat akhirnya ujian paling besar bagi umat Islam adalah perempuan. Nabi mengingatkan kita, Anissa Ubaba itu syaitan.
Tapi saya sih. Ya kan daya tarik perempuan itu luar biasa, ya enggak? Bagi waktu ke tampil-tampil, daya bahasanya menarik, kalian kemomotan tidak bisa jalan. Kenapa? Saking menarik. Bayangin sudah ada iman fisamin walizain, akhirnya mereka hidup selama-lamanya dalam pertentangan, perkelahian, tafakur, saling bermegah-megahan. Kalau bahasa kita saling dinahin ya. Ya kalau ada yang musabakoh pakaian, kalau ini nanti musabakoh mobil, motor, itu musabakoh semua. Jadi ketika kita tinggal di area orang mewah, tentu kita ingin hidup seperti itu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hati, maka kita akan ikut-ikutan berusaha hidup seperti orang, padahal kemampuan kita tidak seperti itu. Jadi hidup dalam kebiasaan yang menyiksa diri, hiduplah apa adanya. Karena itu banyak, kalau punya keluarga, lihat-lihat dapat beli rumah. Kalau di lingkungannya kawasan elit, kaliannya penghasilannya sedikit, carilah kawasan yang tidak elit. Karena apa? Perempuan itu tetap indah. Jadi temannya pakai emas, pegang tebal iya cekaret doang. Iya. Apalagi sampai dia kosong, dia naruh cincin, dia apa-apa, perempuan itu sangat indah. Jangan banyak. Jangan kenyataannya begitu. Dia lihat tangannya. Gonta ganti pakaian, dia tidak pernah ganti, dia yang melunak, tidak sama kan? Itu mental perempuan. Jadi dilihat tangannya, makanya perempuan itu malu kalau bajunya tidak licin. Rambutnya terus beda bajunya. Ya kan? Kalau banget sangat tidak pede. Ya kalau mereka sisa kira sejak. Sampai ke dasar sampai semuanya dijadikan banget. Ya bagus, tapi jangan habis waktu itu disetrika nggak jadi, ngaji nggak jadi belajar. Setrika masuk ke dalam. Yaitu perempuan. Watakotul saling bunuh-bunuh. Anak dan sekarang hanya masalah sepele, anak bunuh orang tua atau orang tua bunuh anak. Kemarin gara-gara apa di TV itu dia bunuh orang susah, sepele pokoknya. Oh gara-gara nebang pohon, saudaranya itu. Memang kalau memang kita merasa salah saudara kita, saudara mau dia lebih aman ketimbang kita lain. Emang kalau kita akan ngomong masih tahu dia lebih keras misalnya, atau bahkan dia nyolot, bahkan dia ngata-ngatain kita dengan kata-kata yang tidak layak, lebih baik. Dan kalau kita ngomong bisa terjadi lapor, saling bunuh, saling bunuh. Ada yang cemburu, bunuh pacarnya. Ada yang cemburu istrinya karena suaminya dipotong. Pikirannya tidak ada hati-hati yang paling jauh. Ya berbagai macam keadaan. Apalagi sekarang dunia ini panas. Ya, semuanya orang panas. Kalau orang dulu sudah saling bantu, kalau sekarang masalah bisa jadi masalah. Karena itu perbanyaklah baca maka di wasiat aku katanya jangan sekarang jangan muka memerlukan banyak baca salawat.
Jadi akhir zaman ini perbanyak mereka selalu. Kenapa? Untuk menenangkan hati kita yang panas. Karena banyak kemungkaran. Nah, salawat insya Allah banyak masalah kita karena ada yang nyakitin kita, karena tidak cepat-cepat kita lapor orang, bunuh orang. Ya, lebih banyak bersabar kalau tidak banyak baca supaya hati kita lapang ketika kita disakiti. Dia terbicara siri, dia terbicara duit, babe. Wakam mihtamal Islam beda dia akal sana. Berapa banyak Islam itu mementingkan, mengajak untuk memiliki akhlak yang baik. Di hadis banyak sekali. Al-jari badil anak yang membawa ketenangan. Di akhlak yang baik membuat orang jadi tenang. Akhlak yang buruk membuat kita jadi galau. Wasa'adah dan juga kita menjadi bahagia. Watahdziri min akhlaqi sayyi'atil mujibati ta'sir wasyaqah. Dan menghindari dari akhlak yang mengingatkan kita, Islam mengingatkan kita untuk menghindari akhlak yang jelek, yang wajib. Mana ta'sir? Ada yang bawa Sako wajib celaka. Kalau taksi sama, memang kadang berbeda tipis. Allah nari waskiratain min masail himayati min fasadi akhlak. Dan Musa telah menjelaskan pada kami dua perantara dari perantara untuk menjaga diri kita dari akhlak yang rusak. Hanya yang paling aman zaman now serahkan anak ke pondok. Ya kan? Kalau enggak, Masya Allah, HP ini luar biasa. Anak lahir lagi ulang HP. Ya kan? Nah itu zaman now. Paling aman kalau mau bahagia, tenang hidup, serahkan anak ke pondok pesantren. Karena di sana kita diajarkan bagaimana berbudi pekerti ya. Jangan kita mencarikan anak pekerjaan bagus tapi akhlak rusak. Betul, pas kecil kita bangga, begitu dia hebat kita ditinggalkan. Kenapa? Karena dia akhlaknya kurang, dia dari pendidikan lagi. Yang penting ngasih uang sudah. Padahal orang tua itu butuh pelayanan. Butuh kalau kita itu bisa dekat-dekat, bisa dilihat tersenyum. Itu buat orang tua melihat anaknya, melihat cucu. Nah kalau anak hanya mementingkan karirnya, maka dia akan meninggalkan orang tua. Sudah tua, kalau diganti jauh. Banyak kan? Zaman itu. Kalau anak yang paham agama, dia akan berusaha merawat orang tua. Karena itu, jangan tujuan sekolah mencari kerja. Carilah ilmu untuk bisa dekat pada Allah, untuk memperbaiki akhlak kita. Jadi apa? Allah yang menuntut. Tugas kita hanya menuntut, mencari doa. Al-ula tahrimuhu mana bi'al salah kali sururi wal khamra. Dan yang paling utama keharamannya yang bersumber dari tiga disururi untuk kejelekan. Jadi sumber utama kejelekan itu adalah khamr. Sekarang bukan hanya khamr tapi narkoba, sama-sama memabukkan, tapi itu sangat besar. Bahkan anak-anak SD sudah mulai menyebarkan, ya kan? Kalau di kota-kota itu sudah mulai orang mengintip-intip anak. Ada yang lagi di permennya, atau mungkin ada yang SMP jual beli narkoba. Awalnya mungkin tidak tahu, lama-lama ada kelompoknya. Belum lagi dia yang menggunakan. Nah ini tantangan orang tua sama sekarang. Wal maisir, judi. Nah dia apa namanya? Program-program itu kan banyak di aplikasi. Nah ini bahaya, hati-hati.
wazina, terakhir yang menyebar adalah zina. Yang tiga ini memang sekarang sedang marak ketiga-tiganya. Maka dunia ini akan rusak. Makanya kan dulu disuruh pilih. Ada seorang diancam orang soleh, katanya ambil, disuruh pilih. Ayo, kalau kamu tidak mau saya bunuh kamu. Kamu pilih mana? Kamu minum khamar atau kamu berzina? Nah, dianggap khamar itu agak ringan ketimbang berzina, dipilihlah khamar. Tapi karena mabuk, dia perkosa orang yang di warung. Begitu perkosa takut, dibunuh. Nah, jadi khamar itu bisa membawa banyak keburukan, tidak hanya satu. Karena itu tidak merasa walaupun sedikit. Paham kan ya? Mana? Jadi kan kita tidak tahu, makanya kalau kita ke kota atau kemana, baca bismillahirrahmanirrahim tadi. Atau kita kan kalau dari kadang-kadang dicampurin apa-apa di minuman kita, supaya kita tidak terkena apapun di dalam bisa. Hati-hati zaman sekarang semakin tidak beres. Pasalnya tu ijamul amro bima'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang kedua, bisa kita itu menerima perintah berbuat baik dan mencegah dari berbuat munkar. Menyuruh berbuat baik gampang, mencegah orang berbuat munkar sulit. Kan sekarang depan mata kita orang bermunkar biasa kan? Orang dengan sama biasa kan? Iya. Kalau dulu orang malu jalan berdua saja, malu sekarang kalau juga depan orang biasa. Bahkan sengaja pun. Nah, ini zaman ya zaman perbanyak baca. Ya Allah,